Berarti kan terbukti bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nah, gimana tuh Ustaz? Sekarang Anda mau tanya sama Anda. Katanya Allah itu berada di Arsy. Dan para salafi ini meyakini bahwa ketika Qiyamul Lail atau di sepertiga malam, Allah itu turun ke bumi. Lantas, kalau Allah turun ke bumi, terus yang duduk di atas Arsy siapa? Ah, itu Ustaz. Jadi begini. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Mufid Thalib. Ini lagi rame banget Ustaz. Tentang Sebentar dulu. Ini kalau antum sudah telepon ini berat masalahnya kayaknya. Panas dan bikin panas biasanya. Nah, biasanya gitu, Ustaz. Biasanya. Nah, jadi makanya ini Anda mau coba klarifikasi, ya kan? Jangan sampai Anda juga salah pemikiran kena syubhatnya, dan juga jangan sampai followers Anda yang udah ngikutin podcast Anda juga jadinya malah terikut kena syubhatnya nih, Ustaz. Jadi gini, Ustaz Mufi. Kayaknya ada yang mulai sensitif mengenai salafi, Ustaz, kayaknya. Bukan kayaknya, memang sudah dari dulu. Nah ini nih, Anda paling suka nih. Ini nih, Ustadz Mufi itu nggak bisa dicolek gitu. Kayaknya tuh memang sudah dari dulu. Jadi gini Ustaz, Ana tuh yakin insya Allah nih ya, Ana yakin bismillah bahwa Allah itu berada di atas arsy. Nah ini dari video yang lagi beredar, yang lagi viral. Beliau ini di dalam video ini, bapak-bapak ini itu bercakap tuh berdua, mengatakan seperti ini Ustaz. Katanya Allah itu berada di arsy. Dan para salafi ini meyakini bahwa ketika Qiyamul Lail atau di sepertiga malam, Allah itu turun ke bumi. Lantas kalau Allah turun ke bumi, terus yang duduk di atas arsy siapa? Ah itu Ustaz. Jadi begini, jawab kayak gini. Ini sebenarnya itu dalil yang bilang Allah turun di sepertiga malam terakhir itu hadis sahih Bukhari Muslim. Yang mana yang orang yang bantah itu tadi yang antum sebut inisialnya, dia meyakini hadis itu sahih gitu. Betul. Untuk menjawab masalah ini, karena Ana tanya sama antum nih, antum itu yang lebih tahu antum di mana tuh, antum atau Ana? Ya Ana lah Ustaz. Ya Ana, sudah selesai urusannya sampai situ. Oke. Antum lebih tahu dari antum bahwasanya antum ada di mana. Lah iya dong. Ana nggak tahu antum di mana. Lah iya, ini Ana posisinya Ana sekarang di mana aja mungkin Ustadz akan menebak-nebak, jujur, bener nggak? Ana nggak tahu antum di mana. Tahunya Ana, antum di rumah antum di daerah Pramuka. Tapi yang lebih tahu posisinya antum di mana tuh antum. Itu yang pertama. Sekarang yang selanjutnya, kita punya kitab suci Al-Quran. Betul. Kita baca tiap hari, kitab yang sangat agung. Oh Masya Allah. Yang kita kalau baca dapat pahala, di situ isinya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran tidak mungkin berbohong. Kita semua meyakini. Kedua bapak-bapak tadi yang kita bilang om-om tadi berinisial itu tadi juga meyakini hal yang sama, bahwasanya Al-Quran itu kitab suci yang sangat agung, tidak ada keraguan di dalamnya kan. Naam. Seperti bagaimana di surat Al-Baqarah kan, dzalikal kitabul la raiba fih, itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Baik. Di dalam Al-Quran situ Allah itu bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, sekarang ada yang bilang bukan beristiwa, katanya dia. Subhanallah, ente siapa? Iya. Kok ente Allah sama ente dibantah? Kok apalagi Ustadz kita Allah sama dia dibantah kok. Nah. Kenapa ya Ustaz? Allah sama dia dibantah. Bukan. Allah bukan di sana. Pokoknya kita dibantah sama dia. Bukan kita yang dibantah. Allah yang dibantah sama dia. Itu Al-Quran sama dia dibantah. Ngeri juga ya. Sekarang kayak antum tanya sama Ana. Antum ada di mana Ustaz? Oh Ana ada di rumah orang tua di Madura. Oh bukan. Antum tak di Madura. Nah. Masuk akal nggak? Aneh banget ya kalau dipikir-pikir kayak gitu ya. Ya ini sama seperti sekarang masalahnya. Ya itu sama. Iya juga ya. Dari setelah itu keluarlah sekarang masalah yang kedua. Setelah dia membantah itu, sebenarnya dia bukan bantah kita, Al-Quran sama dia yang dibantah. Lebih parah lagi Ustaz. Lah iya, makanya orang pikir dia membantah Salafi Wahabi katanya kan. Betul. Yang dibantah bukan Salafi Wahabi, Al-Quran yang dia bantah sekarang. Wah, lebih ngeri lagi nih bapak-bapak ini. Udah cukup sampai situ. Turunlah penjelasan dari Rasulullah SAW, banyak hadis-hadis seperti hadis jariyah di mana Allah itu sama, kata dia sana di atas langit, katanya si jariyah. Sama Rasulullah diiyakan. Terus lagi tentang dalil masalah Allah turun di sepertiga malam terakhir yang barusan antum sebut tadi. Yang namanya turun berarti itu dari atas ke bawah kan? Iya betul. Sama dia dibantah lagi omongannya Rasulullah. Subhanallah. Iya. Bukan Allah yang turun, kata dia. Rasulullah bilang Allah yang turun ya akhi. Dia bilang bukan.
memang suka ngebantah, memang repot. Nyari-nyari doang atau gimana sih, Ustaz? Bingung deh. Nanti itu panjang ceritanya. Anda ada yang mau diceritain sama Anton. Oh, mantap. Dokter Ali Musri ini, itu omongan dia 100 bahkan 1000% benar itu. Oh iya, Ustaz. Terjadi di sini di kampung Ana di Madura terjadi. Pokoknya dia akan cari 1000 jalan untuk mengatakan Allah itu tidak di atas sana. Nah, iya kan? Itu satu. Masalahnya satu lagi sama dia, Allah itu dipikir temennya dia, manusia juga. Anak baru nyambung setelah anak nonton itu video tadi. Apa tuh? Bapak-bapak berdua itu, mereka percaya sama itu khurafat. Orang yang kalau sholat isya ada di Mekah, nanti sholat maghribnya ada di Baitul Maqdis di Palestina, terus tahu-tahu sudah nongol di kampungnya di Indonesia. Dia percaya. Iya. Tapi kalau Allah turun seperti 3 malam terakhir ke bumi, terus dia nanti nanya, lu siapa yang di ars? Dia nggak percaya Allah Maha Bisa gitu. Oh, ngerti, bener, setuju, giliran. Sama yang khurafat percaya. Iya, tapi giliran. kalau semua tidak percaya. Oh iya, aneh ya. Berarti nabinya siapa ya? Belahnya, subhanallah. Iya kan? Dan lagi masalahnya sekarang, mereka itu mau mensucikan Allah dari makhluknya. Jadi dia tuh mau bilang Allah tidak sama sama makhluknya. Memang betul Allah tidak sama sama makhluknya. Itu akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara berlebihan, mereka melarang kita menyamakan Allah sama makhluknya. Sampai dia sendiri yang menyamakan Allah sama makhluknya. Jadi pertanyaan yang tadi, kalau Allah turun di sini, lu sebentar lagi kan di Malaysia. Allah turun 1 jam lagi, iya kan? Betul. Di sepertiga. Abis itu di mana nanti di India, abis itu di Saudi, abis itu Allah nggak pernah di Arsy dong. Nah, ini juga lagi rame tuh, Ustaz. Berarti kan terbukti bahwa Allah tuh ada di mana-mana. Nah, gimana tuh, Ustaz? Karena Anda mau tanya sama kita ini meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa atas segala sesuatu. Masalahnya, antum ini yang ngomong seperti itu mau mengikat Allah dengan tempat dan mengikat Allah dengan waktu. Oh iya ya. Dia yang mau samain Allah sama makhluknya sekarang, tapi kita yang ditodong. Oh iya ya. Allah itu maha kuasa, jangan ditanya sama antum loh. Kalau ini begini kok begitu, nggak usah ditanya. Oh iya ya, bener. Sama kayak di zamannya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik pas didatangin sama orang nanya masalah itu istiwa. Bagaimana kata orang itu? Katanya Imam Malik, istiwa maklum. Istiwa itu kita ketahui maknanya apa, jelas maknanya. Wal kaifu majhul. Tapi gimananya kita nggak tahu, jangan ditanya. Imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Beriman kepada istiwa itu Allah di sana, beristiwa di atas arsy-Nya itu wajib mengimani. Wassu'alu anhu bid'ah. Tapi bertanya gimana itu bid'ah, diusir sama Imam Malik yang tanya itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, berarti Imam Malik itu Wahabi juga kata dia. Masya Allah. Gimana urusannya nih? Repot kalau sedikit-sedikit tidak sama, tidak cocok Wahabi. Tidak sama, tidak cocok Wahabi. Repot. Nah, mereka itu hobi merayakan Isra wal Mi'raj. Iya, betul. Isra wal Mi'raj merayakan zikir berjamaah dan lain sebagainya, merayakan Isra wal Mi'raj. Ana mau tanya, Isra wal Mi'raj itu apa sih? Naiknya Rasulullah dari SAW Mekah ke Baitul Maqdis, Isra, Mi'rajnya dari Baitul Maqdis naik ke mana? Naik ke atas, ke langit, Ustaz. Nah, kok mereka mengadakan acara pesta memperingatkan Isra Mi'raj, tapi mereka bilang Allah nggak di atas. Oh iya. Ngadain acara. Bantahannya luar biasa. Masya Allah, Ustaz Mufi. Semua. Oh iya. Dia bilang Allah nggak di atas. Tapi setiap bilang Allah, jarinya nunjuknya ke atas. Itu dua orang itu juga, dan ustaz-ustaz yang lain yang ini fitrahnya nggak bisa bohong. Jadi jarinya mereka beriman Allah di atas, cuma mulutnya dia tidak beriman. Oh, taib. Iya, fitrahnya pasti nunjuknya ke atas ya. Doa ngangkat tangan ke atas. Dulu Rasulullah sama sahabat itu ditanya habis pulang Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu pas diangkat pas Isra Mi'raj? Anna arahu, kata Rasulullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di Allah itu ditutup, diselimuti dengan apa? Ditutup sama, jadi pandangannya Rasulullah itu ditutup sama cahaya. Gimana saya mau lihat? Nggak bisa dilihat, maksudnya cahaya gitu. Kalau memang Rasulullah itu sahabat nanya, ternyata Rasulullah itu nggak ke atas, pasti Rasulullah mengingkari. Oh enggak, Allah nggak di atas gitu, nggak usah tanya gitu. Oke. Pasti Rasulullah nggak ingkari itu. Berarti benar Allah itu ada di atas. Cuman Rasulullah nggak bisa lihat Allah, ditutup sama pandangannya Rasulullah, ditutup sama cahaya. Ya. Dan masih banyak ribuan dalil yang jelas, sangat jelas. Cuman ya seperti itu. Kalau antum perhatikan, takwilan ini sangat banyak kepada sifat Allah. Pokoknya jangan diterima secara tepat atau secara kontekstual yang ada di Al-Quran. Silahkan antum mau takwil apa, silahkan. Pokoknya jangan sampai diartikan secara kontekstual. Repot.
Katanya Salafi ini arsy itu kan makhluk. Nah, berarti Allah bergantung pada makhluknya dong, karena kan bersemayamnya di atas arsy. Nah, artinya kalau arsy yang nggak ada, berarti Allah bertempat di mana? Nah, berarti kan, berarti bener dong, Allah itu ada di mana-mana. Nah, gitu loh, Ustaz. Jadi gini, Allah ada di mana-mana. Secara tidak langsung, kalau kita mau bilang Allah itu ada di mana-mana, dia sama saja mengatakan Allah itu ada di mulutnya babi. Wah, kan bener-bener. Ada di bak sampah, ada di kamar mandi. Subhanallah. Mau nggak mau ngomong seperti itu. Iya. Gimana dong? Ada di mana-mana, bener juga ya. Mana-mana. Subhanallahnya lagi. Salah satu omongannya si Pak Kiai di video itu kemarin, karena kita membantah dia bahwasanya, kenapa kalau doa kok tangannya ke atas, gitu kan? Nah. Kata dia. Karena katanya kan gitu. Kita ngomong seperti itu, kita bantah mereka dengan jawaban seperti itu. Gitu. Betul. Nah, sama dia dijawab, wah dia nggak tahu. Kenapa kalau doa ke atas? Itu adalah kiblatnya doa ke atas itu, kata dia. Hah? Ngarang nih. Ini ngarang nih. Ini kiblatnya doa nih ngarang. Kok ngarang sih? Ih, aneh aja. Mana dalilnya nggak ada. Kita kalau sholat ngadep Ka'bah itu ada dalilnya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kata Allah SWT surat Al-Baqarah jelas. Kalau sholat hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Iya kan? Oke. Suruh ngadep. Kalau ini doa kiblatnya ke atas. Mana dalilnya? Kayaknya mereka ngada-ngada doang kali, Ustaz. Apa gimana sih? Nah, kenapa mereka bilang seperti itu? Mereka mau mengamankan akidahnya mereka. Oh, gitu. Terus, jadi akan terus keluar jawaban-jawaban yang tidak masuk akal demi mengamankan akidahnya mereka. Walah. Terus jadi fitnah-fitnah kami-kami ini gitu, Ustaz. Iya, oke lah, nggak usah doa. Oke, ente pada mau bilang apa kiblatnya doa. Oke. Kalau jarinya nunjuk-nunjuk ke atas, apaan tuh kiblatnya tunjukkan gitu? Oh, iya. Alasan saja, alasan-alasan, semua isinya alasan untuk memenangkan akidah mereka. Nah, berarti bisa dibilang seperti ini dong, Ustaz. Kan mereka kan berkelak nyari-nyari alasan doang ya. Nah, bagaimana tanggapan antum tentang video dari Ustadz Ali Musri itu ya, Ustaz ya? Mengenai itu mah mereka bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Ustaz? Antum punya cerita nggak tentang beda pendapatan tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah memang konotasinya kalau memang ternyata Salafi yang berkembang pesat terus akhirnya ngaruh ke pendapatan mereka atau seperti apa, Ustaz? Ya, yang dia omongin Ustadz Ali Musri itu ya sangat benar ya. Antum bayangin kalau sekarang kita datang nih, kita dakwahin orang bilang jangan tahlilan, ya kan? Nggak usah bikin acara-acara yang tidak pernah ada. Lu sekarang ustadznya terus gimana? Nggak ada yang ngundang dong. Oh iya. Kehidupan celengan kering. Kering gara-gara Salafi Wahabi. Jadi kita jadi masalah buat mereka gitu. Keberadaan kita ini jadi masalah. Dan juga subhanallah ada cerita. Wah. Sama persis seperti yang dibilang sama si Ustadz Ali Musri terjadi di sini di Kampung Lana di Madura. Wah, apa nih, Ustaz? Wah, menarik nih. Apa nih? Ada.